السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، jamaah salat Isya dan jamaah salat sunat tarawih Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai macam nikmat, karunia serta hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, di malam yang ke-22 kita bisa berkumpul kembali, berjumpa kembali di salah satu rumah-rumah Allah Azza wa Jalla untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, menjalankan salat wajib yaitu salat Isya berjamaah, dan dilanjutkan insyaallah salat sunat tarawih berjamaah juga. Salawat serta salam marilah kita curahkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat sunat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, untuk mengisi waktu dan memanfaatkan waktu, akan kami sampaikan sebuah tema, yaitu keistimewaan seorang muslim yang berilmu. Ayul ikhwah wal akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa? Karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya. Melipat gandakan pahala yaitu sampai 10 kali 700 kali lipat. Ini sangat luar biasa. Apabila kita melaksanakan amalan saleh yang betul-betul amalan saleh tersebut ikhlas karena Allah dan ittiba, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hendaknya setiap muslim dan muslimah di bulan yang mulia ini, lebih-lebih di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, perbanyaklah beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Dan salah satu amalan saleh di bulan yang mulia ini, yaitu hendaknya kita terus meningkatkan ilmu agama, meningkatkan ilmu syar'i. Karena alhamdulillah di masjid yang sama-sama kita cintai ini, setiap harinya sebelum melaksanakan sholat sunat tarawih diadakannya ceramah atau kultum tarawih. Atau mungkin dalam setiap pekannya di masjid yang sama-sama kita cintai ini mengadakan kajian-kajian ilmiah. Maka kajian-kajian tersebut adalah tujuannya agar kita semakin meningkatkan ilmu agama kita, semakin kita menjadi seorang muslim yang berilmu. Maka ma'asyiral muslimin, sebagaimana kita ketahui bahwasanya menuntut ilmu bagi seorang muslim itu wajib, baik itu profesor, doktor, maupun orang-orang biasa, ya, anak-anak, ya, kaum muslimin dan muslimah, wajib semuanya untuk menuntut ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa memohon kepada Allah, "Qul rabbi zidni 'ilman." Katakanlah, "Ya Rabbku, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat." Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu adalah merupakan sesuatu yang sangat berharga sekali
untuk kehidupan kita di dunia ini. Karena apabila kita hidup di dunia ini tanpa didasari dengan ilmu, tanpa kita memiliki ilmu, tentunya kita akan bingung, Bapak Ibu. Akan bingung, ya. Kita tidak akan mengetahui mana halal, mana haram, mana baik, mana tidak, ya. Mana yang makruh, mana yang mubah. Tentunya kita tidak akan mengetahui. Namun dengan adanya ilmu, kita akan mengetahui mana halal dan mana haram. Maka ilmu di sini memiliki kedudukan yang sangat agung, memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Kenapa? Karena salah satu jalan seseorang itu bisa masuk ke dalam surga dengan apa, Bapak Ibu? Al-ilmu. Tentunya ilmu yang betul-betul bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahih, bukan ilmu-ilmu yang sesat, ilmu perdukunan, ilmu paranormal, ilmu perbintangan dan sebagainya, ilmu-ilmu yang minta bantuan dengan jin. Maka ini ilmu adalah ilmu-ilmu yang sesat yang kita tidak boleh menuntutnya. Namun apabila ilmu di sini dikatakan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, maka itulah ilmu yang akan bermanfaat. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltabisuhu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Maka Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin bersinggah ke taman-taman surga, maka jangan sampai lupa mampir ke masjid yang di situ mengadakan kajian-kajian ilmu. Mampir ke masjid yang di situ apa? Mungkin sebelum sunnah tarawih diadakan tausiah, diadakan kultum. Maka insya Allah ini akan memberikan manfaat kepada kita, menambah ilmu agama kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya seorang muslim yang berilmu, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat seorang mukmin, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Disebutkan dalam surah Kisah, Bapak Ibu. Ada seorang pemuda di sini yang dia memiliki tubuh yang cacat. Senantiasa dia menjadi bahan ejekan teman-temannya. Sehingga ketika keluar rumah dia dicemooh, diejek. Karena apa? Memiliki tubuh yang cacat. Kemudian suatu saat ibunya memanggilnya, wahai nak, hendaknya kau menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i, maka insya Allah engkau akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemuda tersebut akhirnya menuntut ilmu syar'i. Pemuda tersebut akhirnya betul-betul giat dalam menuntut ilmu. Lantas pemuda tersebut kemudian dijadikan sebagai qadhi selama 20 tahun di Makkah. Atas apa? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Maka dia pun setiap ada orang yang mengadu tentang permasalahan-permasalahan tentang hukum-hukum syar'i, maka orang tersebut akan menjadi gemetar tubuhnya. Disebabkan apa? Karena ilmu yang dimiliki pemuda tersebut. Subhanallah, itulah ilmu. Maka orang tersebut akan diangkat derajatnya. Seorang muslim akan diangkat derajatnya apabila dia berilmu. Kemudian Allah keistimewaan bagi orang-orang yang muslim yang berilmu, maka dia akan semakin takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa semakin takut? Karena dibimbing oleh ilmu tersebut. Karena ilmu yang senantiasa membimbing dalam kehidupannya sehari-hari. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah, kepadaku itu kepada Allah, di antara hamba-hambaku adalah para ulama. Makna ulama di sini adalah yaitu bentuk jamak dari alim, yaitu orang yang berilmu. Maka semakin seorang muslim berilmu, maka hendaknya dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang mungkar, maka takut. Kenapa? Karena ini perbuatan haram. Kemudian seorang muslim yang berilmu, maka akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala
dia akan menjadi orang yang baik. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala baik, maka akan difahamkan ia di dalam urusan agamanya. Semakin seseorang itu faham terhadap ilmu agama, maka akan semakin baik pula di dalam kehidupannya. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin, bahwasanya orang-orang yang berilmu, keistimewaan orang-orang yang berilmu, maka orang tersebut tidak akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ala inna dunya mal'unatun ma fiha illa dzikrullah wa 'aliman aw muta'alliman." Dunia ini akan dilaknat oleh Allah, dan dilaknat apa yang ada di dalamnya, illa dzikrullah, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa membaca Al-Qur'an, salat 5 waktu, berzikir kepada Allah. Ini orang-orang yang tidak dilaknat oleh Allah. Kemudian apa lagi? Aliman, orang-orang yang berilmu, wa muta'alliman, dan orang-orang yang senantiasa menuntut al-ilmu. Maka pada hakikatnya antum semua yang hadir pada kesempatan kali ini sedang menuntut ilmu syar'i. Berbahagialah ma'asyiral muslimin, dan mudah-mudahan kita semua bukan termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, kedudukan antara harta dengan ilmu. Ketahuilah bahwasanya ilmu adalah warisan para nabi dan para rasul, sedangkan harta adalah warisan orang-orang kaya dan para raja. Kemudian ilmu senantiasa akan menjaga kita, akan menjaga pemiliknya, sedangkan harta tentunya yang menjaga adalah pemiliknya. Ilmu senantiasa menjaga kita, sedangkan harta kita yang akan menjaganya. Bapak Ibu punya harta, punya mobil, punya rumah, punya apa lagi Pak? Pokoknya harta benda di rumahnya, tentunya Bapak akan sampai menjaga harta tersebut. Akan tetapi kalau seorang muslim punya ilmu, maka ilmulah yang akan menjaganya. Kemudian ma'asyiral muslimin, bahwasanya apabila harta itu dibelanjakan, harta tersebut dibelanjakan atau harta tersebut di sini dikeluarkan, maka akan habis begitu saja. Contohnya untuk punya harta miliaran, atau di sini miliun ya, atau di sini miliaran, atau di sini berapa Pak? Setelah miliar Pak? Nah, triliunan. Nah, punya triliunan harta itu habis begitu saja, apalagi dari hasil korupsi. Masya Allah. Bukannya harta tersebut akan manfaat, maka justru akan apa? Menjebloskan dia ke dalam penjara, disebabkan karena korupsi. Maka harta yang dibelanjakan akan hilang begitu saja, habis. Akan tetapi apabila seseorang itu berilmu dan mengamalkan ilmunya, maka ilmu tersebut akan bertambah. Kemudian ikhwazani Allah wa iyyakum, pemilik harta ketika pemiliknya meninggal dunia, maka tidak akan dibawa mati Pak, tidak akan dibawa sampai ke liang lahat, sudah khalas, akan menjadi ahli warisnya. Akan tetapi apabila seorang itu berilmu, mengamalkan ilmunya, maka akan dibawa sampai ke liang lahat, sampai ke kuburan itu ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatun jariyah wa 'ilmun yuntafa'u bih wa walidun shalih yad'una." Apabila seorang itu meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya, habis, illa thalatha, kecuali 3, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Maka ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah seorang muslim dan muslimah yang berilmu, tentunya ilmu syar'i ya. Lalu bagaimana apabila kita mempelajari ilmu dunia, ilmu umum, hukumnya mubah, boleh ya. Akan tetapi setiap orang meskipun dia gelarnya profesor, doktor ya, memiliki pangkat dan jabatan, tetap wajib menuntut ilmu agama. Meskipun dia ahli ekonomi, ahli dalam bidang matematika dan ilmu-ilmu yang lain, ilmu kedokteran dan yang lainnya, tetap wajib untuk menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu benci seseorang itu paham terhadap ilmu dunia namun bodoh terhadap ilmu agama.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kuliah terserah antum ya, pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, ada guna dan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.